Ia urai pelukan itu dan menggosok matanya penuh tekanan. Melihat itu sungguh membuat Mahesa tidak terima. Ia langsung menahan gerakan tangan istrinya tersebut. Jangan kenceng-kenceng, Buna. Widya langsung membawa pandangannya untuk menatap sang suami. Ah, ia lupa kalau Mahesa sangat menyukai bagian bulu matanya yang panjang dan lentik. Lelaki itu selalu saja protes jika ia menggosoknya dengan asal. Iya, maaf. It's okay. Cuci muka dulu. Mas bikinin susu hangat. Widya mengangguk. Ia pun segera beringsut dari tempat tidur menuju kamar mandi. Tapi tidak sekedar membersihkan wajahnya saja, ia malah mandi agar tubuhnya merasa segar. Usai membersihkan diri dan memakai pakaian rumahannya, perempuan cantik itu langsung membawa buku-buku yang ia perlukan dan membawanya ke ruang tengah. Di sana Mahesa baru saja duduk meletakkan segelas susu dan semangkuk buah yang sudah dipotong kecil-kecil. Ujian pertama apa? Tanya Mahesa begitu istrinya itu duduk lesehan di atas karpet. Perempuan itu menyelinap duduk di antara paha suaminya yang terbuka. Widya meletakkan bukunya di atas meja sofa, meraih susu yang dibuatkan oleh suaminya itu dan meminumnya. Bahasa sama matematika, Mas, jawabnya usai menyeruput susu dan meletakkan gelas sedikit jauh dari jangkauan. Mahesa ngangguk-angguk paham. Kalau ada yang nggak ngerti kamu bisa tanya Mas. Widya tersenyum semringah, mendongak menatap suaminya yang tengah duduk di sofa itu. Enak banget, ya, punya suami pinter kaya, Mas. Bisa jadi dokter, bisa jadi guru. Sejenak Widya menjeda kalimatnya. Mas bahkan bisa jadi ayah dan juga ibu buat Widya. Mahesa membalas senyuman itu. Tubuhnya bahkan mewidyakuk untuk bisa mengecup kening wanitanya tersebut. Ayo, mulai belajarnya. Nanti nggak keburu. Iya, Mas. Usai interaksi itu, Widya fokus pada buku-bukunya untuk latihan soal. Sedangkan Mahesa, lelaki itu memeriksa ruang chatnya sebab sedari tadi terdengar notifikasi masuk. Jingga, gumamnya dalam hati. Ia langsung membuka ruang chatnya tersebut. Assalamualaikum, Mas. Udah sampai apartemen belum? Cila merengek cariin kamu terus. Besok tolong ke rumah sakit lebih pagi, ya, Mas. Ya udah, istirahat, ya, Mas. Maaf Jingga ganggu. Selamat malam. Mahesa langsung menghela napasnya pelan menerima pesan dari mantan istrinya tersebut. Sepertinya keadaan mereka akan membuatnya berhubungan seumur hidup. Tidak akan mungkin baginya menghindari perempuan ini sedang ada anak di antara mereka berdua. Tanpa membalas, lelaki tampan tersebut kembali meletakkan ponselnya di samping tempat duduknya. Mas, yang ini caranya gimana? Tanya Widya saat kebingungan menyelesaikan salah satu soal matematikanya. Mahesa mewidyakuk. Langsung mengajari istrinya itu dengan sabar. Kamu selesaikan yang ini dulu, Bun, ucap Mahesa menunjukkan bagian mana yang harus dipecahkan terlebih dulu. Ia mengajarinya dengan cara tercepat. Nanti pakai rumus yang ini. Widya sungguh antusias. Bagaimana ada lelaki dengan kesempurnaan seperti ini? Sudah tampan, kaya raya, pinter lagi. Mahesa tertawa kecil mendengar pujian sang istri. Mengusap puncak kepala istrinya itu dengan lembut. Kalau kaya raya sepertinya harus direvisi, Bun. Mas udah nggak punya apa-apa selain kamu. Mas cuma punya kamu. Mas bahkan numpang hidup sama kamu. Widya yang kali ini terkekeh. Ya udah, Mas, seharusnya semua harta Mas itu di atas namakan pakai nama Mas saja. Jadi apa-apa biar gampang. Nama kamu atau nama Mas sama aja. Kalau semua udah atas nama kamu, itu artinya semuanya udah atas kendali kamu dan menjadi hak kamu. Kamu bebas pakai apa aja yang penting bijak. Iya, Mas. Makasih, ya. Ya, sayang. Lanjutin lagi belajarnya. Oke. Widya pun kembali melanjutkan belajarnya. Sampai jam 5 pagi perempuan cantik tersebut mengerjakan soal latihan.
Sebelum kemudian Mahesa mengajak istrinya itu untuk sholat berjamaah bersama. Sekarang suami aku jadi ustadz, ucap Widya ketika menarik tangan suaminya untuk ia kecup punggung tangannya. Lengkap sudah kehidupan Widya. Rasanya Widya nggak butuh apa-apa lagi kalau udah sama Mas. Begini. Mas juga, sayang, ucap lelaki itu kemudian mendekatkan tubuhnya mengecup kening sang istri. Kesayanganku. Ucapan itu lantas membuat Widya tersipu malu. Lelaki ini sangat bisa membuat hatinya berbunga-bunga. Mas mau masak sarapan dulu. Kamu pakai seragam kamu sekalian lanjutin belajar bahasa Indonesia yang tadi. Belum selesai, kan materinya. Widya langsung menggeleng. Iya, Mas, belum. Oke, Mas ke dapur dulu siapin sarapan kamu. Iya, Mas. Mahesa segera berdiri dari duduknya. Mengulurkan tangannya membantu Widya yang juga sedang duduk sehabis sholat bersama. Mahesa mengganti pakaiannya dengan pakaian biasa. Bergegas menuju dapur Tuki pelajaran menyiapkan sarapan istrinya, sedangkan Widya, perempuan itu langsung menggunakan seragamnya seperti perintah sang suami. Kegiatan pagi itu terasa menyenangkan. Widya rasanya sangat siap untuk ujian akhir sekolahnya. Ia begitu bersemangat. Diperlakukan layaknya seorang putri seperti ini sungguh membuat Widya merasa nyaman. Pikirannya bahkan teralihkan dengan semua masalah yang saat ini mereka hadapi. Usai sarapan, Mahesa langsung mengantarkan Widya ke sekolahnya. Perempuan itu sudah sibuk minta diantar seusai sarapan sebab ingin menjadi yang pertama saat datang ke sekolah. Semangat ujiannya, sayang, ucap Mahesa saat Widya berpamitan hendak turun dari mobil. Semoga kamu bisa jawab semuanya dengan lancar. Dapat nilai terbaik dan memuaskan. Widya mengangguk sambil menampilkan senyuman terbaiknya. Makasih, ya, Mas. Makasih doanya. Widya masuk dulu. Sama-sama. Tidak lupa Mahesa kemudian memberikan kecupan di kening istrinya itu sebelum pergi. Jangan baca doa. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Widyaku. Sepekan pun telah berlalu, dan hari ini adalah Widya hari terakhir Widya melaksanakan ujian kelulusannya. Dengan perasaan senang dan bahagia, perempuan cantik tersebut melangkahkan kakinya menuju kelar bersama teman-temannya yang bertemu di gerbang sekolah. Akhirnya, hari ini hari terakhir. Iya, nih. Rasanya nyaris lega. Tapi sedih juga. Iya, huhuhu. Sedih banget pasti setelah ini. Gak rela pisah sama kalian semua. Beneran gak rela. Baik Stefani, Ariana, Siska, Laivia dan dirinya sendiri saling mencurahkan perasaan mereka satu sama lain. Bagaimana tidak? Tentu saja mereka berpikir jika kebersamaan mereka mau tidak mau akan berakhir ketika lulus nanti. Perasaan kehilangan tentu saja sudah menyeruak masuk ke dalam dada para gadis tersebut. Woi, gimana kalau kita kuliah di tempat yang sama? Suara Ariana tiba-tiba menyeruak-menyeru di antara yang lainnya. Pokoknya kita jangan sampai pisah, weh. Gimana? Tangan Laivia terlalu gemas untuk menoyor kepala temannya yang satu itu. Mohon maaf putih abu-abu yang udah nikah. Tapi emang lo jadi mau kuliah? Bukannya udah hamil? Ariana menguap usap kepalanya dengan sebal. Ya emang orang hamil nggak boleh kuliah gitu. Yaelah. Laivia mendengkus sebal. Belum apa-apa dokter Ares ngejagain lo udah kayak anjing bulldog, apalagi nanti lo sampai kuliah. Mau cosplay jadi apalagi dia? Superman. 5 serangkai itu tertawa terpingkal-pingkal sebab melihat ekspresi Ariana yang menurut mereka lucu. Bagaimana tidak, bibirnya yang maju beberapa senti itu bahkan bisa diikat menggunakan karet. Lagian sih, lo, Rin. Bukannya pakai kondom? Asal tembak aja lo, jadi, kan akhirnya. Ariana semakin mendengkus kesal. Ia jengkel karena dikatai beramai-ramai.
Kalian gak tahu aja rasanya gimana. Coba kalau kalian tahu, pasti gak akan mau pakek-pakek bendan karet kayak balon itu. Iuh, berminyak dan lengket. Stefani yang penasaran pun langsung menajamkan telinganya. Ia jadi langsung penasaran. Di antara mereka, sesungguhnya dialah yang paling polos. Emang gimana rasanya, Rin? Enak banget, ya? Enak, fun, ucap Ariana dengan ekspresi yang dibuat-buat. Tanya aja sama Widya yang pasti udah rasain. Laivia yang geli terhadap ekspresi berlebihan Ariana pun langsung menggeplak kepala sahabatnya itu. Menggunakan botol yang sudah kosong. Rin. Lo bisa nggak usah mencermari pikiran kita-kita yang masih polos. Pilih dolar, seru Ariana mengabaikan instruksi dari Laivia. Lo aja diem-diem ngebayangin sesuatu sama ajudan bokap lo itu, kan? Siapa namanya? Aksa. Laivia langsung melebarkan matanya. Gadis itu langsung merentangkan tangannya untuk menutup mulut bocor temannya yang satu itu. Ya, jujur saja ya baru bercerita pada satu temannya ini mengingat jarak rumah mereka yang sangat dekat. Lo jaga rahasia dulu, anjir. Arjana pun cekikikan. Merasa bersalah tentu saja. Iya, PSTTTH. Sorry gue kelepasan. Masih jadi rahasia, kan? Iya. Laivia mendesah lagi. Percuma rasanya ia memang mengucapkan kata rahasia pada sahabatnya yang satu ini. Pasti bocor juga. Bun. Seru Stefani sambil menepuk baru. Gue masih penasaran. Cepetan kasih tahu ke kita-kita, emang iya yang dibilang sama Arin. Enak banget emang. Widya yang mendengar hal itu memutar kedua bola matanya malas. Namun diam-diam wajahnya terberangas malu. Sungguh, sikapnya saat ini hanyalah untuk menutup rasa malunya. Tidak mungkin ia menjelaskan bagaimana bercinta memang menjadi salah satu bagian favorit dalam pernikahan. Tapi hal itu tidak serta-merta membuatnya merasa perlu menjelaskan hubungan yang seharusnya. Yang penting, udah ada yang sayangi kita, lindungin kita, perhatiin semua kebutuhan kita, rela korban apapun untuk kita, itu tuh udah lebih baik daripada kayak nggak punya seseorang yang bisa kita gunain buat bersandar. Widya menjelaskan dari sisinya yang seharusnya bisa diterima oleh para sahabatnya tersebut dengan baik. Tapi kalau kalian punya kehidupan lain yang lebih baik daripada buat nikah cepat, bagusnya kejar cita-cita dulu. Dunia luas banget buat kita jelajahi. Pergi dulu yang jauh dan pergi ke semua tempat. Mana tahu ketemu jodoh sekalian piknik. Hehehe. Nah, tuh. Seru Laivia menyetujui ucapan Widya. Nikmatin aja dulu masa muda kita sampai puas. Baru mikir yang lain-lain. Tuh, denger. Seru Siska yang kini ikut menimpali. Kalian yang belum nikah, awas aja ya, kalian kalau HS. Sebelum nikah sama cowok random. Gue geplak kepala kalian satu-satu. Kecuali Widya sama Ariana yang udah suhu. Hahaha. Enak aja loh. Arya protes sambil menoyor kepala Siska gemas. Tapi tuh emang beneran loh, guys. Kalau lihat gimana Widya diperlakuin sama Dokter Mahesa. Terus lihat gimana Dokter Ares perhatian sama Ariana, itu tuh jujur bikin rahim gue iri banget. Pengen ikut cepet-cepet nikah. Rasanya gue juga pengen diurusin kayak mereka berdua. Pengen banget seriusan. Sejenak semua orang terdiam. Bagaimana tidak, mereka semua tahu bagaimana kehidupan Stefani yang kekurangan kasih sayang. Walau gadis itu terlahir di antara keluarga yang berkecukupan, tapi hal itu tidak serta-merta membuatnya mendapatkan segalanya, terutama perhatian. Kadang lihat gimana Arin bandel banget ke Dokter Ares, terus Dokter Ares yang sabar banget bikin gue baper sendiri. Apalagi lihat gimana Dokter Mahesa kalau natap Widya, aduh. Ada nggak sih stok cowok kayak mereka berdua? Gue bener-bener pengen nikah muda, nih. Ada.
Seru Siska yang membuat semua orang tercengang. Dokter Stefan. Itu dokter juga udah berumur kayak Dokter Mahesa sama Dokter Ares, kayaknya lo cocok sama dia. Mamanya lagi cari jodoh tuh buat dia. Dahi semua perempuan yang mendengarkan penuturan Siska langsung berkerut dalam. Enak aja ngatain laki kita berumur. Lagi hot-hotnya mereka tahu. Seru Ariana tidak terima. Kok lo bisa tahu? Dapat info dari mana? Al enggak nih. Ya eloh 30 ke atas itu hitungannya berumur, Rin. Ucap Siska menjawab Ariana. Al? Lah. Valid-validnya. Seru Siska menjawab Laivia. Kelar ujian deh, Van, gue kenalin lo sama Dokter Stefan. Nanti kita pura-pura konsul. Heh, kok konsul? Iya iyalah. Namanya juga modus. Nanti lo pura-pura daftar jadi pasien dia. Biar diperiksain gitu. Dahi Stefani mengerut dalam. Begitu juga dengan yang lain yang juga penasaran. Emang dokter yang lo sebut ini dokter apa, sis? Dokter bedah jantung. Semua orang sampai tercengang mendengarnya. Lo gila apa gimana? Seru Stefani kebingungan. Gue ngapain periksa ke bedah jantung? Hadih. Seru Siska. Namanya juga modus. Nanti bikin aja keluhan jantung lo sering dek-dekan kalau ketemu cowok ganteng. Tanya, itu kira-kira kenapa? Ya, dok. Beres. Yang penting modus dulu. Oh gitu. Stefani pun mengangguk-angguk paham. Sudah terancang berbagai rencana di kepala perempuan blasteran tersebut. Oke, deh. Pulang ujian ini kita langsung periksa ya. Gue udah dek-dek, kan beneran karena penasaran. Jadi nggak sabar. Buset. Obrolan itu pun akhirnya berakhir saat bel berbunyi. Mereka berlima langsung duduk di bangkunya masing-masing untuk melaksanakan ujian terakhir mereka. Yok pulang sekolah. Gimana ujiannya? Tanya Mahesa ketika menjemput Widya siang itu. Mereka berdua saat ini sudah berada di dalam mobil. Lancar, Mas, alhamdulillah banget. Mas yang ajarin Widya setiap hari. Jadinya Widya bisa semuanya. Lelaki tampan tersebut kemudian mengulas senyumnya, syukurlah kalau gitu. Kita langsung ke puncak sekarang. Kamu mau, kan? Hah? Seru Widya tidak percaya. Sudah lama rasanya ya tidak liburan, sekarang banget mas. Iya, mas udah packing pakaian kita. Weekend kita di sana. Honeymoon. Iya, sayang. Kejar target. Wajah Widya langsung memerah malu. Ia tentu tahu apa maksud dari suaminya tersebut. Perjalanan Widya dan Mahesa menuju puncak lumayan lama sebab mereka terjebak macet dan dikarenakan jalan menggunakan sistem buka tutup. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam 2 jam memanjang menjadi 4 jam. Tapi walau sudah selama itu waktu mereka tempuh, saat ini mereka belum benar-benar sampai di tempat tujuan. Mau makan jagung dulu, sayang? Tanya Mahesa saat mereka melewati beberapa penjual jagung di pinggir jalan. Di beberapa tempat, ada area yang sangat indah yang bisa dijadikan tempat tongkrongan. Terlebih tempat itu menyajikan pemandangan hamparan kebun teh yang tampak menghijau. Widya mengangguk semangat. Mau, Mas. Mau banget. Mahesa terkekeh melihat ekspresi istrinya yang tampak bersemangat. Perempuan itu benar-benar mampu menyegarkan pikirannya yang terasa begitu kalut. Oke. Beberapa meter ke depan, Mahesa pun memilih salah satu pedagang penjual jagung bakar. Ia menepikan mobil SUV mewahnya tersebut di area parkir yang tersedia. Begitu saja Widya langsung menurunkan kaca mobil, membiarkan angin sore yang sejuk menerpa wajahnya. Seger banget, Mas. Ucap Widya merasakan kesegaran itu menerpa wajahnya. Ia jadi tidak sabar untuk turun dan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Yuk, Mas. Tapi tidak begitu saja Mahesa langsung membiarkan istrinya itu untuk turun, ia ambil jaket yang terlipat di belakang dan memakaikannya pada sang istri.
Pakai dulu, biar hangat. Widya langsung mengernyitkan keningnya ketika lelaki itu melepaskan safety belt yang melilit tubuhnya. Tentu saja ia ingin protes. Mas, kok malah pakai jaket, sih? Widya kan pengen ngerasain sejuknya. Mahesa menggeleng. Dingin, sayang. Agak mendung juga. Kamu bisa masuk angin nanti. Nurut? Tentu saja Widya tidak akan membantah apapun yang suaminya itu katakan. Ia mengangguk, menurut saja ketika baju penghangat itu sudah ditarik resletingnya sampai ke atas. Ia bahkan sudah seperti balita yang sedang dipakaikan baju oleh ayah atau ibunya. Lucu sekali rasanya. Sungguh, ia tidak pernah mendapatkan perhatian-perhatian kecil yang Mahesa berikan dari orang lain seumur hidupnya. Hanya Mahesa yang sedetail ini. Hanya lelaki ini yang akan memperhatikan detail terkecil apapun hal yang ia perlukan. Udah boleh turun? Tanya Widya ketika jaket tersebut sudah terpasang sempurna. Mahesa melepaskan beltnya sendiri. Boleh. Yes. Sekali tingkah istrinya itu membuat Mahesa hangat. Ia tertawan pelan oleh hal-hal kecil yang perempuan itu lakukan. Eksperi polesnya itu benar-benar membuat hatinya nyaman. Bahkan ia selalu merasa tenang jika sudah berada di sekitar gadisnya ini. Entah bagaimana jika tidak ada Widya di hidupnya, mungkinkah semuanya masih sedatar seperti sebelumnya. Gelap seperti awan hitam yang menghalangi pemandangan indah di sekitarnya. Mau pesan jagungnya, Neng? Tanya si penjual jagung yang langsung menyapa ramah ketika Widya sudah menapak di luar mobil. Perempuan cantik itu langsung mengangguk. Iya, Mang. 2? Ya, Mang. Siap, Neng, ucap sang penjual jagung bersemangat. Oh, ya, mau yang rasa apa, Neng? Ada rasa apa aja emangnya, Mang? Rasa yang pernah ada, Neng. Hehehe. Widya pun terkekeh mendengar candaan dari lelaki yang mungkin umurnya hanya beberapa tahun di atas Mahesa tersebut. Ia tampak ramah dan menyenangkan. Tong Olohok, atuh, Kang. Ayah Salakina. Engke digebugan lamun ngagoda pamajikanana. Widya langsung mengernyit bingung kala perempuan di sebelah penjual jagung laki-laki itu berbicara. Ia sungguh-sungguh tidak mengerti bahasa Sunda. Menurutnya, bahasa daerah lokal satu ini sama sulitnya dengan bahasa Korea. Maaf. Ya, Neng. Si Mamang mah suka iseng, ucap si penjual perempuan itu mengkonfirmasi pada Widya. Iya? Nggak apa-apa. Emang yang dibilang sama Mamang tadi artinya apa? Tanya Widya ramah. Ia benar-benar penasaran. Mahesa saat ini bahkan sudah berdiri di sampingnya. Artinya mah, jangan ngagoda istri orang, nanti ditoyor sama suaminya. Widya terkikik-kikik geli. Ternyata hal itu yang diperdebatkan dari tadi. Oh, gitu. Enggak, atuh, Suami aku orangnya baik, ucap Widya langsung merangkul lengan suaminya dengan manja. Murah senyum lagi, Mahesa mengulas senyum tipisnya. Sangat tipis bahkan nyaris tidak terlihat. Lihat, Kang. Salakina ganteng pisan. Ngan ngajadikan head kuring gugup. Eta dasar anjen. Protes penjual lelaki tersebut. Mahesa yang tahu arti percakapan itu hanya bisa mengulas senyuman tipisnya. Ya udah atuh jangan berdebat. Neng, tadi jagungnya mau rasa apa? Tanya penjual perempuan mengambil alih. Ada pedas manis. Ada manis asin. Ada pedas asin. Atau manis aja. Mas mau yang varian apa? Tanya Widya pada Mahesa. Manis aja. Pedes manisnya 1, Lalu yang manisnya 1. Oke. Siap, Neng. Silahkan duduk sambil nunggu pesanan. Nanti Tete antar ke meja, Neng. Siap, Widya dan Mahesa pun melangkah menuju tempat duduk yang berhadapan langsung dengan lereng yang berisikan dengan hamparan hijau membentang. Di tempat itu, Widya langsung berdiri sambil membentangkan tangannya. Ia biarkan angin sejuk itu kembali menerpa tubuhnya. Sedikit mendongakkan wajahnya,
Perempuan tersebut mencoba untuk menghirup udara segar itu sebanyak-banyaknya. Bisa ia rasakan paru-parunya seketika mengembang. Terisikan udara bersih yang membuat perasaannya lega. Sesak yang ia rasakan seketika bergeser. Rasa sakit yang menumpuk dalam dada itu seolah mendapatkan obat biusnya. Tidak ia pungkiri, walau berusaha untuk terus bersikap biasa di depan Mahesa, rasa sedih dan terluka itu tetap bisa ia rasakan.